Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Nihil. Alhamdulillah sehat semua, berangkat semua. Semangat untuk belajar. Nah, kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mempelajari kembali atau mengingat kembali materi kemarin. Kemarin kita mengenal ada algoritma. Kemudian ada flowchart. Ya. Nah, dua ini akan kita coba praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan nyata. Ya. Contohnya yang hari ini sudah menyiapkan ketika mau berangkat sekolah. Apa yang dilakukan? Mandi, makan, bersih-bersih. Terus masih ingat apa itu kebiasaan anak Indonesia hebat? Yang pertama, bangun pagi. Setelah bangun pagi, beribadah. Terus makan, sehat, gizi, olahraga, tidur cepat. Nah, ini yang kita lakukan secara urut. Yang namanya algoritma adalah kegiatan yang kita lakukan secara urut. Langkah-langkahnya secara tidak boleh melompat-lompat. Sama kayak kita yang namanya sholat. Yang namanya sholat diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian dilanjutkan dengan membaca iftitah. Kemudian membaca Fatihah, surat pendek. Terus baru rukuk. Kemudian dilanjut sampai dengan sujud dan selesai. Nah, itu dilakukan secara urut. Kalau tidak urut bagaimana? Tidak sah. Sama kalau kita membuat yang namanya makanan. Kalau kita masak sayur, ya, yang pertama kita lakukan apa? Menyiapkan bahan dan alat. Tidak mungkin kita langsung goreng bumbu. Tidak mungkin kita langsung masukkan bahan-bahan. Pasti kita siapkan dulu peralatan, baru kita mulai melakukan kegiatan. Nah, dengan algoritma ini kita lakukan secara urut. Kita buat dengan cara flow. Masih ingat flowchart apa? Ya, benar. Langkah-langkah atau diagram yang menunjukkan atau menyebutkan langkah-langkah yang kita lakukan atau proses yang kita akan kerjakan. Yang pertama pasti masih ingat apa namanya? Start atau mulai. Kemudian yang berikutnya apa? Selain itu tadi apa contohnya? Kita menyiapkan peralatan. Maka peralatan itu masuk kategori di sini. Di bawahnya apa? Kotak atau model
jajaran jenjang. Apa itu? Kotak? Apa namanya? Proses. Kalau jajaran jenjang bentuknya apa itu? Input. Berarti kalau kita tadi menyampaikan apa yang kita lakukan pertama kali, namanya input. Input. Input pertama apa? Hal-hal yang kita butuhkan. Nah, di sini kita akan membicarakan yang namanya proses pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Kenapa pengolahan sampah? Sekolah kita salah satu sekolah agrariana. Maka proses pengolahan sampah dibutuhkan. Agar apa? Agar lingkungan kita lebih bersih, agar lingkungan kita lebih rapi, lebih indah dan nyaman kita gunakan bersama. Nah, inputnya. Kemudian baru nanti prosesnya. Input, contohnya ya sampah itu sendiri. Sampah. Sisi kirinya sudah ya dibuat untuk melengkapi catatan yang sudah ada. Start atau mulai, kemudian baru input data, kemudian dilanjutkan dengan proses. Sudah jadi semua? Sudah? Sudah ya, proses atau flowchart proses pemisahan
sampah. Berarti nah, setelah ini apa yang bisa kita lakukan? Setelah flowchart ini selesai, nanti kita akan coba melakukan praktek simulasi pemisahan sampah yang ada di tempat kita. Kalian tiap hari jajan, kemudian tiap hari makan, bawa bekal. Nah, tentunya kita perlu mengatur agar tempat kita bebas dari sampah. Kita akan ilustrasikan, tidak hanya jadi bahan belajar saja. Setelah ini kita akan menuju ke tempat penampungan sampah yang ada di sekolah kita. Semuanya sudah siap? Nanti kita akan bagi. Ya. Nanti bagian sampah organik ada sendiri, sampah anorganik ada sendiri. Sampah yang tidak bisa didaur ulang ada sendiri. Ya. 1, 2, 3, 4. Kelompoknya masih bisa. Siap? Kita langsung ke tempat penampungan. Yuk. Jangan bawa buku ya. Kita lihat tempat penampungan sampah kita. Jangan bawa buku. Semuanya menuju ke tempat penampungan. Nah, ini salah satu proses pemisahan sampah. Sampah yang ini sudah dipisahkan. Selanjutnya setelah dikumpulkan, baru bisa diolah menjadi barang yang lain, atau mau didaur ulang dengan cara dipotong-potong atau digiling ulang atau dilebur ulang. Nah, itu nanti ada di proses selanjutnya. Kemudian yang kedua, sampah organik. Sampah organik ini nanti akan ditimbun, ditumpuk, kemudian ditutup agar apa? Bisa menjadi pupuk. Ya, kalau sudah jadi, bisa digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di sekolah. Berapa lama prosesnya? Sampah organik bisa diolah kalau secara normal butuh 3 bulan. Tapi kalau kita lakukan dengan teknologi maka butuh waktu 1 bulan. Sehingga bisa digunakan untuk pupuk tempat-tempat yang ada tanaman, mungkin tanaman bunga kita atau tanaman buah yang ada di sekolah kita. Gitu ya? Selain itu, yang tidak kepake nanti dibuat ke penampungan akhir. Dah, kita kembali ke kelas lagi. Nah,
Tadi sedikit banyak kita sudah mengenal sampah maupun bagaimana cara kita melakukan rekayasa menggunakan ilmu komputer kita, menggunakan pengalaman kita, pengetahuan kita untuk proses pemisahan atau pemanfaatan sampah yang ada di tempat kita. Nah, kita akan mencoba menyaksikan tayangan yang ada di depan. Kita akan menggunakan alat bantu agar kita lebih menambah wawasan kita. Nanti tolong disimak dengan bersama.